Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Transfer Knowledge. Di sini saya akan membahas tentang soal-soal tes wawasan kebangsaan atau TWK yang sering muncul di CPNS atau P3K. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 1 biar nggak lama. Soal nomor 1. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai kerohanian. Menurut Profesor Notonegoro, nilai kerohanian terbagi menjadi 4 macam, yaitu kecuali A. Nilai kebenaran, B. Nilai keindahan, C. Nilai religius, D. Nilai moral, E. Nilai praktis. Ayo rekan-rekan jawab. Saya kasih waktu beberapa detik dari sekarang. Jawabannya adalah E. Nilai praktis. Ini adalah pembahasannya. Menurut Profesor Notonegoro, nilai kerohanian dibedakan menjadi 4 macam, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai religius, dan nilai moral. Berarti jawabannya adalah E. Oke. Soal nomor 2. Cita-cita nasional bangsa Indonesia yang memberi corak kepada politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Menentang penyerangan sepihak oleh AS, B. Mengirimkan pasukan ke wilayah konflik, C. Menjaga ketertiban dunia, D. Mendukung penyelenggaraan hubungan bilateral, E. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Saya kasih waktu untuk menjawabnya rekan-rekan dalam beberapa detik. Yuk. Oke. Jawabannya adalah C. Menjaga ketertiban dunia. Ini adalah pembahasannya. Secara umum, pengertian politik bebas aktif ini dibagi menjadi 2 kata, yaitu bebas dan aktif. Arti kata bebas ini berarti bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bebas menentukan keinginan sendiri dalam hal mengatur negaranya dan juga dalam kaitannya dengan hubungan dengan negara lain atau hubungan internasional tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Sedangkan kata aktif diartikan sebagai bahwa bangsa Indonesia ikut serta dalam berbagai hubungan internasional, atau jika kita ambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan Indonesia ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, berarti jawabannya adalah C yang benar ya, rekan-rekan. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Saat ini terdapat beberapa provinsi yang mempunyai status khusus terkait dengan otonomi daerah, yaitu Otonomi Khusus Nangro Aceh Darussalam, Daerah Otonomi Khusus Aceh, serta Daerah Istimewa. Masa nggak tahu daerah istimewa di Indonesia? Ayo coba jawab. Saya kasih waktu beberapa detik dari sekarang. Oke, jawabannya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta atau B isinya. Ini penjelasannya ya. Saat ini terdapat beberapa provinsi yang mempunyai status khusus terkait dengan otonomi daerah, yaitu Otonomi Khusus Nangro Aceh Darussalam, Daerah Otonomi Khusus Aceh, serta Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, isinya adalah B ya, yang benar. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Dalam fungsinya sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan suatu A. Perjanjian luhur yang harus dijunjung tinggi, B. Sumber hukum dari semua kegiatan masyarakat, C. Cita-cita bersama yang ingin dicapai seluruh masyarakat, D. Identitas dari bangsa yang akan terus melekat dalam jiwa bangsa Indonesia, E. Semua jawaban benar.
Ya, saya kasih waktu beberapa detik dari sekarang untuk menjawabnya. Oke, isinya adalah A. Perjanjian luhur yang harus dijunjung tinggi. Ini dia pembahasannya ya. Perjanjian luhur yang harus dijunjung tinggi dalam fungsinya sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan suatu perjanjian luhur bangsa Indonesia yang harus selalu dihormati dan dijunjung tinggi sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia untuk berperilaku. Ya, jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan pemerintah yang tetap menjadi kewenangan utama pemerintah pusat antara lain kecuali A. Masalah moneter dan fiskal nasional, B. Masalah sosial, C. Masalah politik luar negeri, D. Pertahanan dan keamanan, E. Masalah justisi atau peradilan dan hukum. Yuk, saya kasih waktu untuk menjawab. Oke, jawabannya adalah B. Masalah sosial. Ini dia pembahasannya ya. Tuh. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah pusat. Adapun urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama ya. Di sini yang tidak ada masalah sosial ya, jawabannya B. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini hal yang bukan merupakan agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa, yaitu A. Menghapus Undang-Undang 1945, B. Adili Soeharto dan kroninya, C. Hapuskan dui fungsi ABRI, D. Pemerintah yang bersih dari KKN, E. Otonomi daerah seluas-luasnya. Oke, saya kasih waktu beberapa detik untuk menjawabnya rekan-rekan. Oke, jawabannya adalah A. Menghapus Undang-Undang 1945. Nah, ini dia pembahasannya ya. Agenda reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa ada 6. 1. Adili Soeharto dan kroninya. 2. Laksanakan amandemen Undang-Undang 1945. 3. Hapuskan dui fungsi ABRI. 4. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. 5. Tegakkan supremasi hukum. 6. Ciptakan pemerintah yang bersih dari KKN. Oke, yang tidak ada dari sini yaitu menghapus Undang-Undang 1945. Nah, karena yang bukan ya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Semangat kebangsaan atau yang bisa dikenal dengan nasionalisme adalah cerminan dari sila Pancasila yang dikenal dengan nasionalisme. Jawabannya adalah C. Ketiga. Sila ketiga ya. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri, yaitu sila ketiga. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Berikut ini yang bukan merupakan anggota tetap Dewan Pertahanan Nasional adalah A. Panglima TNI, B. Ketua DPR, C. Wakil Presiden, D. Menteri Pertahanan, E. Menteri Luar Negeri. Oke, saya kasih waktu beberapa detik untuk menjawabnya rekan-rekan. Oke, jawabannya adalah Ketua DPR atau B. Anggota, ini dia pembahasannya, anggota pembahasannya. Anggota tetap Dewan Pertahanan Nasional terdiri atas Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima.
Di sini disebutkan nggak disebut Panglima TNI, tapi di sini Panglima ya. Berarti sama aja Panglima TNI. Jadi jawabannya adalah B, Ketua DPR. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Berikut ini yang bukan merupakan dimensi ancaman militer pada suatu negara adalah A. Agama, B. Politik, C. Sosial budaya, D. Pertahanan keamanan, E. Ekonomi. Ya, coba jawab. Saya kasih waktu beberapa detik dari sekarang ya rekan-rekan. Oke, jawabannya adalah A. Agama. Ini dia pembahasannya ya. Dimensi ancaman militer suatu negara merupakan dimensi ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Oke, dari isinya adalah A. Lanjut ke soal nomor 10. Salah satu asas pemerintahan yang baik adalah asas akuntabilitas, yaitu A. Tersalurnya aspirasi berbagai kelompok masyarakat. B. Pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat. C. Penyelenggaraan pemerintah harus dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya masing-masing. D. Penyelenggaraan pemerintah daerah harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. E. Penyelenggaraan pemerintah daerah itu harus bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan semula. Oke, saya kasih waktu beberapa detik dari sekarang untuk menjawabnya ya rekan-rekan. Oke, jawabannya adalah B. Pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat. Ini dia pembahasannya ya. Pemerintahan harus bisa mempertanggungjawabkan tindakan kepada masyarakat. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi jawabannya adalah B yang benar berarti ya. Oke. Terima kasih telah menonton tentang pembahasan soal-soal TWK. Jikalau ada kritik dan saran, silakan komen di bawah. Yuk. Selamat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.